Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore ataupun malam, tergantung Bapak atau Ibu menontonnya di jam berapa. Nah, saya Nanda, saya di sini akan menyampaikan mengenai pengelolaan keuangan dan pembuatan sistem pencatatan secara sederhana. Nah, di sini saya Nanda dari KKN PPM UGM 2020 untuk Desa Jungkare. Nah, saya akan mengawali presentasi ini dengan pertanyaan, apakah Bapak atau Ibu mengalami masalah berikut ini? Yang pertama, penjualan banyak tapi uangnya nggak terkumpul-kumpul. Yang kedua, tidak tahu berapa biaya dan keuntungan bersih per tahun. Yang ketiga, usaha Bapak atau Ibu segitu-segitu saja, padahal penjualannya lancar, terus juga outletnya rame misalnya gitu kan. Tapi kenapa kok tidak bertumbuh, tidak berkembang? Nah, kalau Bapak atau Ibu mengalami salah satu atau lebih dari masalah-masalah berikut tadi, bisa jadi masalahnya ada pada laporan keuangan. Nah, berikut ini adalah beberapa manfaat yang akan didapatkan jika Bapak atau Ibu memiliki laporan keuangan. Yang pertama, Bapak atau Ibu bisa meningkatkan bisnis Bapak atau Ibu. Mulai dari meningkatkan penjualan, misalnya kalau Bapak atau Ibu memiliki laporan keuangan, maka akan ketahuan produk mana saja yang laku, mana yang kurang laku. Nah, itu nanti ketika tahu produk mana saja yang laku dan kurang laku, Bapak atau Ibu juga bisa mencari tahu solusi yang tepat untuk masalah tersebut. Misalnya produknya yang laku hanya 2 dari 10 misalnya. Nah, kenapa yang 8 tidak laku? Misalnya apakah biaya marketingnya kurang, atau misalnya karena memang produknya tidak terlalu diminati atau tidak berkualitas gitu kan, sehingga Bapak lebih menguntungkan ketika menghilangkan 8 produk tadi lalu fokus di 2 produk saja, dan misalnya biaya-biaya yang lain bisa terpangkas dan Bapak atau Ibu bisa menambah supply, menambah persediaan untuk produk yang 2 paling laku tadi, seperti itu. Nah, yang kedua, untuk menurunkan biaya. Nah, bisa jadi kenapa kalau Bapak atau Ibu misalnya sudah menjalankan bisnis dan terlihat bisnisnya lancar, penjualannya baik-baik saja, tapi ternyata kok untungnya kelihatan nggak ada. Nah, artinya bisa jadi karena Bapak atau Ibu tidak memiliki laporan keuangan, karena pengeluaran-pengeluaran yang tidak terlalu penting itu tidak bisa dilihat apa saja dan tidak bisa dihilangkan untuk misalnya bulan depan itu ya udah tidak usah mengeluarkan biaya-biaya ini, bisa diefisiensikan. Atau misalnya ada pengeluaran pribadi yang masuk ke operasional bisnis seperti itu, sehingga itu kan harusnya dipisahkan antara uang pribadi dengan uang bisnis. Hal-hal seperti itu yang mungkin akan lebih mudah untuk teridentifikasi, untuk diketahui ketika Bapak atau Ibu memiliki laporan keuangan. Kemudian yang ketiga, untuk scale up. Nah, Bapak atau Ibu tentu ingin dong bisnisnya berkembang, bisnisnya menjadi lebih baik. Nah, atau mungkin Bapak atau Ibu ingin memperbesar cabangnya atau ingin menambah cabang di kota lain, seperti itu. Itu bisa dilakukan ketika Bapak atau Ibu memiliki laporan keuangan, karena tahu bahwa bisnis Bapak atau Ibu sudah sehat secara keuangan dan sudah menguntungkan. Jadi ketika nanti buka di cabang yang lain, itu sudah ketahuan kira-kira biayanya habis berapa dan Bapak atau Ibu akan untung berapa banyak, sehingga bisa lebih diproyeksikan seperti itu. Nah, kemudian Bapak atau Ibu juga bisa mendapatkan akses permodalan atau kerjasama dengan investor. Jadi kalau Bapak atau Ibu punya laporan keuangan, maka kesempatan Bapak atau Ibu untuk mendapat permodalan dari perbankan misalnya atau dari investor itu lebih mudah, karena Bapak atau Ibu sudah mencatat semua pemasukan dan pengeluaran dan ketahuan apakah Bapak atau Ibu itu menjalankan bisnis secara sehat atau tidak, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu untuk perhitungan perpajakan. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah Bapak atau Ibu sudah memiliki laporan keuangan atau belum? Kalau belum, ini semoga akan membantu. Kalau misalnya sudah, bisa jadi memang ada yang salah atau ada yang memang ingin diperbaiki dari laporan keuangan Bapak atau Ibu, sehingga bisa ditonton. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama adalah, ini sarannya sangat sederhana sebenarnya, jadi saya sebut 3 toples keuangan gitu. Jadi toplesnya itu pertama omset, yang kedua biaya, yang ketiga profit. Nah, memang cara ini tidak terlalu disarankan ya, hanya diperbolehkan untuk Bapak atau Ibu yang memang benar-benar tidak bisa melakukan pencatatan. Tapi ini bisa dianggap menjadi yang paling mudah, seperti itu. Jadi caranya, Bapak atau Ibu kalau ada penjualan, itu uangnya dimasukkan ke toples omset, seperti itu. Semuanya dimasukkan ke toples omset terlebih dahulu. Nah, hal ini hanya bisa dilakukan ketika Bapak atau Ibu sudah tahu sebulan itu biasanya habis berapa juta misalnya untuk pengeluaran bulanan operasional, misalnya untuk bayar listrik, untuk
beli bahan baku, untuk biaya pengiriman dan lain-lain misalnya, atau untuk gaji seperti itu sudah ketahuan. Misalnya totalnya itu 10 juta per bulan, kurang lebihnya 10 juta. Ya sudah, Bapak atau Ibu tinggal menyiapkan 10 juta dari omset tadi, dikeluarkan, dipindahkan ke toples yang biaya seperti itu, sehingga Bapak atau Ibu sudah menggunakan 2 toples. Nah, kemudian sampai akhir bulan setiap pemasukan itu hanya dimasukkan ke toples omset, dan setiap pengeluaran itu hanya dikeluarkan dari toples biaya. Seperti itu. Sampai di akhir bulan itu Bapak tinggal pindahkan uang di toples omset ke toples profit seperti itu, sehingga di bulan itu Bapak sudah mendapatkan keuntungan sekian juta misalnya, hasil dari pengurangan antara omset dengan biaya. Seperti itu, sehingga toples omset menjadi kosong kembali. Ketika toples omset kosong, maka di bulan berikutnya Bapak atau Ibu tinggal mengisi toples tersebut dengan dengan penjualan bulan berikutnya seperti itu. Ini membuat Bapak bisa lebih jelas dalam memisahkan antara omset, biaya, dan juga profit. Sehingga ketika hanya disimpan dalam satu toples saja, maka misalnya untuk pemasukan masuk ke sana, pengeluaran juga diambil dari sana seperti itu, sehingga Bapak mikirnya bahwa uangnya ini masih banyak gitu kan, tapi ternyata ada pengeluaran-pengeluaran lain yang memang belum terrealisasi atau belum terbayarkan, tapi ternyata uangnya tinggal sedikit atau tidak sengaja diambil untuk keperluan pribadi seperti itu dari situ misalnya gitu kan. Nah, itu menjadi kurang sehat, sehingga Bapak pikirnya itu masih banyak uangnya, tapi ternyata uang itu belum dikurangi biaya-biaya yang lain seperti itu. Jadi ini bisa memudahkan Bapak atau Ibu untuk melakukan pemisahan antara kebutuhan bisnis, yaitu biaya-biayanya, omsetnya, dan juga untuk profitnya seperti itu. Nah, untuk cara yang kedua, Bapak atau Ibu harus menyiapkan laporan laba rugi, laporan arus kas, dan juga laporan neraca. Nah, laporan laba rugi itu nanti akan mencerminkan dari laba Bapak atau Ibu. Arus kas untuk mencerminkan berapa uang yang dimiliki Bapak atau Ibu. Kemudian untuk neraca itu untuk mengetahui berapa posisi harta dan juga posisi utang dan juga modal dari Bapak atau Ibu. Seperti itu. Nah, ini nanti kita coba bahas satu persatu. Untuk laporan laba rugi sebenarnya komponennya hanya 4 maksud saya. Jadi pertama pendapatan, kemudian juga di sini nanti ada HPP. HPP itu kepanjangannya harga pokok penjualan. Jadi kalau misalnya produk Bapak atau Ibu itu memerlukan bahan baku, memerlukan tenaga kerja langsung. Misalnya tenaga kerja langsung itu adalah tenaga kerja yang langsung berhubungan dengan produk. Misalnya kalau Bapak produknya itu warung nasi gitu kan, usaha warung nasi. Itu kan Bapak perlu beli bahan bakunya, perlu minyak goreng, perlu kompor gas gitu kan, perlu orang yang masak. Nah, itu masuknya ke biaya HPP seperti itu. Kemudian MSGA, kepanjangannya itu marketing, sales, general, dan administrasi. Ini artinya biaya operasional Bapak atau Ibu. Misalnya butuh biaya penjualan, misalnya ngasih diskon karena itu masih produk baru misalnya, atau Bapak beriklan, mau itu di Facebook Ads, Google Ads misalnya, atau Bapak atau Ibu menyebarkan flyer seperti itu, tuh biaya marketing. Dan ini artinya kan tidak ada hubungannya dengan produknya secara langsung kan. Kemudian juga biaya operasional yang lain, misalnya biaya listrik gitu kan. Kemudian juga biaya sewa tempat, itu kan tidak masuk ke HPP. Jadi itu nanti kalau misalnya biaya-biaya yang memang keluarnya itu tidak ada hubungannya dengan produknya misalnya laku ataupun tidak, biaya-biaya tersebut tetap keluar. Nah, itu masuknya ke sana seperti itu. Kemudian juga biaya lainnya. Nah, ini biaya-biaya yang tidak termasuk pada MSGA tadi. Seperti itu. Kemudian ini contohnya. Misalnya Bapak atau Ibu pendapatannya 50 juta, HPP-nya 24 juta, MSGA-nya 12 juta, biaya lainnya 4 juta seperti itu. Nah, ini nanti biaya-biaya tadi di totalnya 40 juta misalnya di sini. Jadi tinggal pendapatan Bapak dikurangi biaya Bapak totalnya. Jadi 50 juta dikurangi 40 juta, Bapak punya laba 10 juta. Seperti itu. Itu untuk laba rugi laporannya. Kemudian untuk laporan arus kas. Nah, kalau misalnya Bapak atau Ibu nanya, kenapa laporan arus kas penting? Karena laporan laba rugi tadi hanya menunjukkan jumlah keuntungannya. Jadi di situ ada tuh labanya berapa, tapi apakah uangnya juga segitu atau tidak? Belum tentu.
Karena bisa jadi penjualannya tidak cash tapi kredit misalnya gitu kan. Karena ketika kredit uangnya Bapak nggak pegang, tapi di situ ada di laporan laba rugi seperti itu. Makanya laporan arus kas juga penting. Nah, untuk laporan arus kas di sini ada 3 jenis. Pertama, arus kas operasional. Artinya arus kas yang berhubungan dengan operasional Bapak atau Ibu. Jadi misalnya ada penjualan dan juga ada pembelian, misalnya itu kan beli sesuatu gitu kan yang memang kaitannya dengan operasional bisnis Bapak atau Ibu. Nah, ini dituliskan antara penjualan tunai, pelunasan piutang, pembelian tunai dan juga pelunasan utang. Ini nanti penjualan tunai dan pembelian pelunasan piutang itu ditambah, sedangkan pembelian tunai dan pelunasan utang itu dikurangi nanti. Nah, kemudian arus kas investasi. Jadi di sini kalau Bapak atau Ibu menjual aset misalnya. Jadi misalnya ada mesinnya, mesinnya itu sudah usang gitu kan, sehingga Bapak jual di lowak misalnya. Jadi ketika jual harganya jadi turun misalnya gitu kan, tapi nggak apa-apa, Bapak nanti tinggal beli lagi yang baru misalnya. Jadi ada penjualan aset juga pembelian aset seperti itu. Kemudian yang ketiga arus kas financing. Ini artinya kaitannya dengan permodalan. Jadi apakah Bapak atau Ibu menambah modal baru atau tidak? Investasi namanya, menambah modal baru. Atau mungkin ada orang lain yang ingin bergabung ke perusahaan Bapak, itu investasi. Atau Bapak berutang ke bank seperti itu utang baru di akses arus kas financing. Tapi kalau untuk misalnya utangnya itu hanya operasional, misalnya utangnya itu untuk membiayai sehari-hari operasional, misalnya warung nasi tadi misalnya, jadi Bapak tidak punya uang untuk menjalankan operasional bisnis, untuk beli bahan baku misalnya, itu tidak masuk ke arus kas financing, tapi masuknya ke operasional seperti itu. Itu hanya utang-utang yang didapatkan misalnya dari bank, dari mana, tapi ini untuk investasi, bukan untuk operasional seperti itu. Kemudian yang kedua, divestasi ditambah bayar utang. Kalau misalnya Bapak atau Ibu mengambil uangnya dari perusahaan itu karena Bapak mungkin sebelumnya sudah menyetorkan modal 50 juta misalnya, diambil 5 juta gitu kan, jadi tinggal 45 juta lagi. Artinya Bapak atau Ibu mendivestasi 5 juta seperti itu. Atau membayar utang yang tadi diambil dari bank misalnya, Bapak bayarkan. Nah, itu nanti ditambah itu. Jadi di sini kan ada tandanya ya, plus minus seperti itu. Artinya nanti ketika penjumlahan yang tulisannya plus berarti itu ditambah, yang minus berarti dikurangi. Contohnya sebagai berikut. Nah, ini misalnya Bapak di arus kas operasional itu penjualan tunainya 20 juta, kemudian ada pelunasan piutang 7 juta. Jadi 20 juta tambah 7 juta, 27 juta. Kemudian pembelian tunainya 8 juta dan pelunasan utangnya 2 juta. Seperti itu. Jadi 20 juta tambah 7 juta artinya 27 juta dikurangi 8 juta dikurangi lagi 2 juta. Jadi hasilnya 17 juta. Kemudian arus kas investasi. Sama seperti tadi. Misalnya Bapak beli aset, menjual aset, hasilnya Bapak mendapatkan 10 juta dari penjualan tersebut. Kemudian Bapak beli mesin yang baru, beli aset yang baru, biayanya 20 juta. Jadi 10 juta dikurangi 20 juta, artinya minus 10 juta. Nah, dalam kurung itu maksudnya minus ya. Kemudian arus kas financing. Bapak atau Ibu menambah modal baru misalnya 50 juta. Nah, artinya di situ ada uang baru atau ada kas baru gitu kan, sebanyak 50 juta seperti itu. Nah, kemudian di sini dikelompokkan yang arus kas operasional totalnya tadi 17 juta, investasi negatif 10 juta, arus kas financing ditambah 50 juta. Jadi hasilnya 57 juta seperti itu. Nah, kemudian Bapak atau Ibu tinggal menambahkan atau menjumlahkan dengan kas awal tahun. Jadi di sini ketika di akhir tahun Bapak tinggal ditambahkan tuh. Jadi selama setahun itu ada berapa kenaikan atau penurunan kasnya, kemudian Bapak jumlahkan dengan kas awal tahun sehingga nanti akan muncul kas akhir tahun seperti itu. Jadi Bapak ketahuan berapa sih uang yang Bapak miliki sekarang di akhir tahun ataupun di awal tahun. Nah, laporan neraca itu memiliki dua sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri itu isinya aset atau harta. Harta di sini atau aset di sini ada aset lancar dan juga aset tidak lancar. Perbedaannya, aset lancar itu adalah aset yang mudah dicairkan menjadi uang tunai dan biasanya memang kurang dari 1 tahun seperti itu penggunaannya. Kemudian aset tetap itu adalah aset yang lebih susah untuk dicairkan menjadi uang seperti itu. Nah, untuk aset lancar di sini kas itu kan, kas itu isinya juga uang tunai seperti itu. Kemudian persediaan.
Kemudian piutang usaha, surat berharga seperti itu. Nah, kemudian aset tetap itu misalnya tanah, bangunan, mesin, kendaraan, peralatan seperti itu. Nah, itu termasuk kategori aset. Kemudian liabilitas, liabilitas itu utang. Di samping kanan di situ ada utang usaha dan juga ada utang bank seperti itu. Ini yang termasuk dengan kategori utang seperti itu. Kemudian ekuitas, ekuitas itu modal. Modalnya modal Bapak sendiri ataupun misalnya Bapak atau Ibu mengajak partner Bapak untuk berpartner gitu kan di bisnis Bapak atau Ibu, sehingga ada investornya atau dua-duanya bekerja sama untuk membangun bisnis bareng-bareng, masing-masing punya modalnya sendiri-sendiri. Itu kan misalnya Bapak A 25 juta, Bapak B 25 juta misalnya seperti itu. Nah, ini nanti di laporan neraca itu antara aset dengan liabilitas ditambah ekuitas itu hasilnya harus sama ketika dijumlahkan seperti itu. Atau dibilangnya itu balance seperti itu. Nah, ini contohnya. Misalnya ini aset lancarnya Bapak atau Ibu punya kas 16 juta, persediaan 50 juta, piutang usaha 24 juta, aset tetapnya ada mesin 50 juta, ada kendaraan 200 juta, sehingga totalnya ada 340 juta. Kemudian di sisi kanan, liabilitasnya Bapak punya 20 juta utang usaha dan 80 juta utang bank. Dan Bapak punya modal 240 juta, seperti itu. Sehingga ketika dijumlahkan, hasilnya juga sama, seperti itu. Nah, misalnya ketika setahun berjalan, itu kan tadi sudah ada ya di laporan laba rugi itu Bapak mendapatkan keuntungan sebanyak 10 juta. Nah, kita coba hubungkan ke sini. Ketika Bapak atau Ibu mendapatkan keuntungan 10 juta, maka di neraca akan berpindah seperti ini. Misalnya itu adalah keuntungannya dibayarkan secara tunai ya, bukan penjualan dari kredit seperti itu. Nah, di sini ketika ada penambahan 10 juta, maka dituliskan di sisi kanan di bawah ekuitas itu ada laba tahun berjalan. Di situ diisi 10 juta. Nah, kemudian karena di situ ada laba tahun berjalan 10 juta, maka artinya kan sisi kanan jadi 350 juta. Sedangkan sisi kiri masih 340 juta. Bagaimana caranya agar sisi kanan dan kiri tetap seimbang? Maka di sisi kiri ditambahkan pula dengan 10 juta. Tergantung ini nanti akan digunakan sebagai apa. Kalau misalnya masih tetap uang tunai, maka 10 juta tadi akan ditambahkan di kategori kas seperti itu. Jadi yang tadinya 16 juta berubah jadi 26 juta. Kalau misalnya diberikan persediaan, maka yang bertambah adalah persediaan, seperti itu. Begitu untuk yang laporan neraca, seperti itu. Oke, baik. Sekarang kita akan membahas mengenai laporan persediaan. Untuk laporan persediaan, saya sudah siapkan formatnya di Microsoft Excel. Jadi Bapak atau Ibu bisa download di link yang akan saya berikan di deskripsi dari video ini. Seperti itu. Dan Bapak atau Ibu nanti bisa ikutin di link di format tersebut sudah ada rumus-rumusnya, dan saya akan berikan tutorialnya bagaimana cara menggunakan format dari laporan persediaan yang saya buat seperti itu. Baik, kita sekarang sudah masuk di Excel laporan persediaan. Di sini ada 3 lembar. Pertama daftar produk, yang kedua produk masuk, yang ketiga produk keluar. Nah, di sini saya memberikan contoh misalnya untuk warung yang menjual keperluan sehari-hari. Di sini di daftar produk, di lembar daftar produk itu ada kode, nama, stok awal, stok masuk, keluar, dan juga stok akhir. Nah, di sini di kode itu saya berikan pengkodean untuk masing-masing produk. Misalnya untuk pasta gigi saya berikan kode A seperti itu. Nah, karena pasta giginya ada macam-macam ukurannya, mereknya, maka saya berikan kodenya nomor A01 seperti itu, A02. Atau mungkin bisa kalau misalnya untuk merek Pepsodent, semua merek Pepsodent itu A1 berapa ke belakangnya, misalnya A11 seperti itu. Jadi untuk Pepsodent jenis pertama, Pepsodent jenis yang kedua A12 seperti itu. Itu bisa macam-macam kodeannya. Kemudian untuk sampo juga sama seperti itu. Misalnya saya berikan kodenya B seperti itu. Dan di sini tinggal dituliskan di kolomnya nama untuk produk-produknya apa saja seperti itu dituliskan. Kemudian di sini ada stok awal. Di stok awal tinggal diisi misalnya kalau pas lagi Pepsodent itu 150 gram misalnya di sini. Stok awalnya 20 produk seperti itu. Kemudian untuk pasta gigi Ciptaden misalnya saya berikan contoh di sini ada 30 pieces misalnya seperti itu stok awalnya. Nah, ketika stok awalnya diisi 30 pieces misalnya, maka di stok akhir akan secara otomatis bertambah 30 seperti itu. Kemudian Bapak atau Ibu membeli produk pasta gigi Ciptaden misalnya.
di tanggal 5 Agustus. Kita pindah ke lembar produk masuk ya. Kita isi misalnya di tanggal 5 Agustus. Tanggal 5 Agustus itu Bapak membeli pasta gigi Ciptaden misalnya. Di sini kita isi A02. Ini akan otomatis terisi pasta gigi Ciptaden 150 gram. Berapa yang dibeli? Misalnya kita beli 15 seperti itu. Nah, ketika ngisi 15, maka di daftar produk di sini akan otomatis terisi 15 produk masuk. Kemudian di produk keluar juga kita sama. Misalnya terjadi penjualan, kita isi di tanggal misalnya 5 Agustus lagi ya. Di hari ini kita ternyata mendapatkan penjualan untuk produk pasta gigi Ciptaden A02 sebanyak 30 misalnya. Seperti itu. Nah, otomatis di sini akan terupdate untuk produk keluarnya ada 30 di sini. Jadi Bapak atau Ibu tidak perlu mengisi lagi yang di lembar daftar produk, tinggal mengisi di produk masuk dan produk keluar. Jadi setiap ada pembelian, isi di produk masuk, setiap ada pengeluaran atau ada penjualan, isi di produk keluar seperti itu. Maka nanti akan otomatis terupdate di daftar produk. Masuk, keluar, dan juga stok akhir atau sisanya ada berapa. Seperti itu sisanya jadi tinggal 15 lagi, seperti itu. Nah, begitu pula ketika Bapak atau Ibu ingin menambah produk baru. Misalnya di sini di sebelah kanan, paling kanan bawah di sini ubah indikatornya yang tadinya seperti ini, tambah seperti ini menjadi panah, dua arah panah seperti itu. Ini ditekan kemudian ditarik ke bawah sampai ke jumlah kolom yang atau jumlah baris yang memang Bapak atau Ibu inginkan. Misalnya ditambah 3 seperti itu. Nah, di sini tinggal diisi. Misalnya untuk jenisnya C01 misalnya di sini. Di sini sabun Lifebuoy misalnya gitu kan. Di sini stok awalnya 50 misalnya. Nanti tinggal diisi saja seperti yang tadi. Dan di sini juga langsung terupdate misalnya di sini ada C01. Maka otomatis terupdate sabun Lifebuoy di sini. Seperti itu. Ini akan memudahkan Bapak atau Ibu dalam menyusun laporan persediaan. Seperti itu. Jadi sekian dari saya laporan persediaannya. Ini nanti bisa Bapak atau Ibu gunakan kalau ada pertanyaan ini itu dan memang ada yang ingin disampaikan kritik sarannya bisa ke grup UMKM Desa Jungkare ya yang ada di WhatsApp seperti itu. Jadi sekian sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.